البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Setelah kita memasuki an-nawasikh dan sudah kita jelaskan bahwasanya nawasikh terbagi menjadi 3. Ada yang menasabkan isim rafa'an khabar yaitu inna wa akhwatuha, ada yang merafa'kan isim menasaban khabar yaitu kan wa akhwatuha, ada yang menasabkan dua-duanya yaitu dhanna wa akhwatuha. Sekarang kita akan masuk ke rincian daripada kana. Ternyata kana terbagi dengan saudari-saudarinya terbagi menjadi 3, ditinjau dari sisi amalannya. Yang pertama ta'amal bighairi syartin, beramal tanpa syarat. Berarti enggak usah panjang lebar, enggak usah bingung, tanpa syarat dia beramalnya. Antum lihat itu, wahya kana, amsa, adha, asbaha, dhalla, sara, bata, laisa. Ini semuanya beramal tanpa syarat. Enggak usah didahului ma wala syai' wala nafiyah wala syai'. Pokoknya beramal tanpa syarat. Amalannya persis seperti kana. Mahum salah? Misal contohnya, laisa Muhammadun tajiran. Beramal enggak laisa? Beramal. Seperti kana atau enggak? Seperti kana. Muhammadun isim laisa, tajiran khabar laisa. Mahum salah? Nah, yang kedua, dia beramal dengan syarat didahului padanya penafian. Ta'amal bisyarti taqdimin nafi 'alaiha. Beramal dengan syarat mendahulukan nafi atasnya. Infaka, fati'a, bariha, zala. Empat-empatnya ini, nah barakallahu fikum, dalam ilmu bahasa Arab maknanya nafi. Maknanya apa? Nafi. Sehingga kalau sudah kemasukan manafiyah di sini, ini manafiyahnya, kalau lihat ini. Dikenal dengan apa? Nafyun nafyi isbatun. Itu nanti dihafal, jangan keliru. Nafyu an-nafyi isbatun. Nah, apa artinya? Meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu berarti penetapan. Jadi walaupun mazala kelihatannya manafiyah kan, ngartikannya jangan diartikan tidak atau jangan. Senantiasa ngartikannya gitu. Paham? Ngartikannya senantiasa. Mazala Muhammadun qa'iman. Muhammad senantiasa berdiri. Paham belum? Jangan tidak, jangan diartikan jangan juga. Walaupun nafiyah, walaupun taruhlah nahiyah. Ya akhi, la tazal qa'iman. Misalkan, antum lihat ini. La tazal, lanya apa? La nahiyah. Apa ngartikannya jangan gitu? Gagal paham kalau ngartikannya jangan. Ngartikannya tetap senantiasa. Kenapa? Karena fi'il-fi'il ini perhatikan 1, 2, 3, 4 ini infakka, fati'a, bariha, zala maknanya nafi. Sebelum kemasukan nafi itu maknanya nafi. Paham belum? Akhirnya disyaratkan beramal harus didahului apa? Penafian lagi. La tazal qa'iman. Jangan diartikan jangan kamu berdiri, keliru. Tapi senantiasalah kamu berdiri. Paham belum? Kenapa bisa menjadi isbat? Karena nafyun nafyi isbatun, itu kaidahnya. Meniadakan sesuatu yang tiadakan itu adalah isbat. Paham maksudnya? Nah, jadi antum mengartikannya ingat-ingat ya, jangan diartikan jangan ya. Kalau sudah masuk ke infaka, fatiha, bariha, zala, kemasukan penafian atau nahi tetap mengartikannya senantiasa. La tazalu ta'ifatun min ummati, antum artikan tidak, gagal paham. Tapi bagaimana? Senantiasa, terus menerus. Paham belum? Paham salah ya? Contohnya tidak makan. Penafian bukan? Tidak makan berarti tidak makannya ditiadakan. Tidak makan berarti makan. Itu. Paham belum? Tidak duduk berarti nah ini maknanya sama. Paham belum? Clear insyaallah, mafhum? Ayo. Yang ketiga, ta'amal bisyarti taqdimi ma al-masdariyah dzarfiyah 'alaiha. Penting ini. Dia beramal dengan syarat. Jadi yang dengan syarat nafiyah atau nahiyah tadi 4 ya. Infaka, fatiha, bariha, zala 4 tok. 4 saja. Yang beramal dengan syarat mendahului padanya ma al-masdariyah dzarfiyah 1 saja, dana. Nah,
Nanti perlu penjelasan lagi kenapa dinamakan masdariyah. Nah, kenapa dinamakan masdariyah? Nah, barakallahu fikum. Li'annaha tu'awwil. Dikarenakan nama tersebut tu'awwil al-fi'il ba'daha bil masdar. Karena dia mengubah fi'il yang jatuh setelahnya dengan masdar. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, nama masdariyah. Kenapa? Li'annaha tu'awwil al-fi'il bil masdar. Dikarenakan dia mengubah fi'il itu dengan masdar. Dama yadumu dawaman. Dama yadumu dawaman, masdar bukan? Nah, nanti antum ujung-ujungnya disuruh ngubah masdar. Karena masdariyah. Kenapa dzarfiyah? Li'anna fiha ma'na dzarf. Li'anna fiha ma'na adzarf. Wa huwa al-muddah. Nah, kenapa dinamakan dzarfiyah? Dikarenakan di dalamnya mengandung makna dzarf. Dzarf itu kan wadah. Wadah suatu kejadian, imma waktu, imma tempat. Ya enggak? Dzarf itu kan wadah. Wadah kejadian itu imma waktunya kapan, tempatnya di mana. Enggak mungkin ada kejadian tanpa waktu, tanpa tempat, enggak mungkin. Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Contohnya, ya akhi, tadi anak lihat kecelakaan di mana? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Pasti ada waktunya dan ada tempatnya. Ya akhi, tadi anak lihat kecelakaan di mana? Depan pom bensin. Kapan? Habis subuh. Paham belum? Berarti menunjukkan apa? Yang namanya dzarf itu wadah. Suatu wadah apa? Wadah untuk kejadian. Ima waktunya kapan, tempatnya di mana. Mahum insyaallah. Nah, ini yang ingat-ingat. Sekarang kita lihat, kita prakteknya kita lihat. Madama thalibun nasyitan. Selama pelajar tersebut masih semangat. Selama, ucapan selama waktu bukan? Waktu, mudah artinya selama kan? Paham belum? Lah masdarnya mana Ustaz? Tinggal diubah. Dama yadumu dawaman. Nanti setelah diubah, dzarafnya ini antum mudhafkan kepada masdar. Jangan sampai keliru. Nah, setelah diubah dzarafnya barakallahu fikum, nam adzarf mudhaf ila al-masdar. Dzarafnya nanti mudhaf kepada masdar. Adzarf mudhaf ila al-masdar. Itu kalau diubah. Contohnya berarti dama yadumu dawaman, muddatu dawami talibi nasyitan. Mudhaf ilaih. Kalau mau dimansub karena dia dzaraf zaman, muddata. Muddata dawami. Muddata kenapa enggak tanwin karena mudhaf? Dawami mudhaf ilaih. At-talibi mudhaf ilaih lagi. Muddata dawami talibi nasyitan. Paham belum? Jadi kalau antum dari ubah masdar, jangan sebutkan masdarnya aja, sebutkan dzarafnya juga. Karena ma masdarnya dzarfiyah. Paham belum ini? Dipahami ya? Dinamakan masdarnya kenapa? Karena mengubah fi'il menjadi masdar. Dinamakan dzarfiyah kenapa? Karena mengandung makna dzaraf yaitu muddah. Paham? Nanti kalau antum menakwil mengubah, caranya bagaimana? Dzarafnya itu dimudhafkan kepada masdar muddata dawami. Kalau madum tu berarti muddata dawami. Madumta muddata dawamika. Madumtum muddata dawamikum. Sesuaikan. Madamat muddata dawamiha. Madama muddata dawamihi. Madumta atau madumti apa? Muddata dawamiki. Nakdirkannya cocok sesuai. Kalau ini karena ada isim langsung muddata dawamit talibi nasyitan. Mahum soal ini clear. Karena ini sering ada orang bingung, tapi ana jelaskan ini sebenarnya enggak sulit, cuman rumit gitu loh ya. Jadi pahami baik-baik. Antum sudah paham antum? Sudah bisa mencerna antum? Bismillah ya. Antum sudah bisa mencerna? Antum? Ikut aja ya. Nah, ini jadi syahidnya untuk yang ini sebenarnya mudah. Kalau tanya orang kenapa nama masdariyah? Karena mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Kenapa namakan dzarfiyah? Karena mengandung makna dzaraf. Paham?
Kemudian bagaimana cara mengubahnya? Ingat-ingat, tahu dulu masdarnya. Dama yadumu apa? Dawaman. Setelah itu cara mengubahnya, dzarafnya dimudhafkan kepada masdar. Muddata dawamit talibi nasyitan. Paham insyaallah? Seperti itu. Kalau seandainya pakai dhamir bagaimana? Madumta muddata dawamika. Ya enggak? Madumtu hayyan muddata dawami hayyan. Madumtu ta mutakallim kan cocoknya. Paham belum? Coba sekarang coba. Madumtum takdirnya. Ayo. Madamat muddata dawamiha. Madama caranya kalau bingung antum hafal sharafannya. Dama damu urutkan huwa huma hum itu nanti ketemu. Madama berarti satu kan, berarti muddata dawamihi. Madamat dia berarti muddata dawamiha. Madumta kamu muddata dawamika. Mudah kan? Madumti kamu perempuan muddata dawamiki. Sudah bisa? Madumtunna coba. Madumtunna. Ayo muddata dawamikunna. Contohkan dhamirnya antum. Madama. Ayo, antum mau nyoba? Madamata. Jadi madumtumnya enggak usah langsung diubah aja. Madamata. Muddata. Ayo, baca. Sudah masuk belum? Nanti lah bahas. Itu penting ya. Kesimpulannya di situ. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fiikum, yang beramal dengan syarat itu dua ini. Dua bagian yang beramal tanpa syarat, satu bagian. Ada 8 yang beramal tanpa syarat. Kana, amsa, adha, asbaha, dhalla, sara, bata, laisa. Yang beramal dengan syarat didahului nafi atau nahi 4. Infakka, fatiha, bariha, zala. Kenapa kok maknanya isbat? Nafyun nafyi isbatun. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan berarti maknanya menetapkan. Tidak makan berarti makan. Yang ketiga dia beramal syaratnya apa? Didahului ma masdariyah. Kenapa dinamakan masdariyah? Karena dia menakwil fi'il setelahnya menjadi masdar. Nakwil itu mengubah. Paham ya? Masdarnya apa? Dama yadumu dawaman. Jadi enggak asing lagi kalau antum jumpai an masdariyah. Ya enggak? Antadhaba berarti apa nanti? Dhahabukan itu. Diubah menjadi masdar. Kalau masdariyah itu mengubah menjadi masdar. Dzarfiyah kenapa? Karena dalamnya mengandung makna dzarfiyah itu apa? Mudah. Mahum insyaallah. Clear insyaallah ya. Kalau sudah clear ini mudah insyaallah barakallahu fiik. Naam. Kalau begitu kita baca di sini. Kita baca faedahnya itu nanti kita sambungkan lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun. Fa amma kana akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada' tashbihan lil fa'il wa yusamma ismaha. Masyaallah. Adapun kana dan saudari perempuannya, dia merafa'kan mubtada' yang serupa dengan fa'il, dinamakan isimnya. Antum lihat itu. Laisa Muhammadun, mirip enggak Muhammadun dengan fa'il? Mirip enggak? Dengan daraba Muhammadun mirip enggak? Mirip. Laisa Muhammadun mirip dengan daraba Muhammadun, sehingga diserupakan dengan fa'il isimnya itu. Wa tansibul khabar tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabaruha, dan dia menasabkan khabar serupa dengan maf'ul bih, dinamakan khabarnya. Contohnya lihat itu. Laisa Muhammadun tajiran, sama enggak? Mirip enggak dengan daraba Muhammadun Zaidan? Mirip enggak? Mirip. Jadi antum enggak boleh bingung, harus paham ini, enggak boleh gagal paham. Ucapan mirip dengan fa'il itu seperti ini loh. Antum lihat itu. Antum lihat baik-baik, miripnya itu kayak gini. Nah, barakallahu fikum, daraba misalkan. Daraba Muhammadun. Nah, barakallahu fikum Zaidan. Antum lihat baik-baik, mirip enggak? Mirip kan? Laisa mirip daraba, Muhammadun mirip Muhammadun itu. Cuman Muhammadun yang laisa, isim laisa, Muhammadun yang daraba fa'il. Serupa dengan fa'il, ya enggak? Khabarnya serupa dengan maf'ulun
bi Zaidan. Masuk? Belum, baik. Isim laisa mirip enggak dengan fa'il daraba Muhammadun tuh? Sama-sama marfu, mirip enggak? Susunannya mirip enggak? Laisa Muhammadun tajiran, mirip enggak susunannya dengan daraba Muhammadun Zaidan? Nah, udah itu. Isim laisa mirip dengan fa'il. Fa'il yang mana? Daraba Muhammadun. Khabar laisa mirip dengan apa? Mirip dengan maf'ul bih itu Zaidan. Zaidan maf'ul bukan itu? Ewa. Kana Muhammadun tajiran. Dahulu Muhammad adalah seorang pedagang. Bentuknya mirip, susunan fi'il fa'il maf'ul bih daraba Muhammadun Zaidan. Itu maksudnya. Mirip saja, bukan sebenarnya itu mirip. Udah paham antum? Antum udah paham? Antum? Udah paham antum? Udah masuk? Ayo, kalau udah masuk lanjutkan. Wa hadhil af'al ala salasati aqsam. Fi'il-fi'il yang terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ahaduha ma ya'mal hadzal amala min ghairi syartin. Beramal dengan amalan ini tanpa syarat. Yang pertama itu, tanpa syarat. Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla bata wa sara wa laisa, kembali kepada matan jurumiyah. Kalau antum hafal matan jurumiyah, mutskin, faham, enggak usah apa, panjang lebar lagi. Ketemu lagi di mutammimah ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Antum lihat itu ya. Nahwu wa kana Allahu ghafurar rahima. Antum lihat itu. Kana Allahu. Jangan Allah. Isim kana, khata' i'rab seperti itu. Lafdzul jalalah Allah. Yang di i'rab itu bukan Allahnya tapi lafadznya. Antum enggak boleh mengi'rab Allah taala Allah marfu', Allah mansub, Allah majrur, tapi lafadznya. Jadi cara i'rabnya bagaimana? Kana fi'lun madin naqis mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Lafdzul jalalah Allah ism kana marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ila akhirih. Ghafuran sebagai apa? Khabar kana mansub wa 'alamat nasbihi ila akhirih. Mahum insyaallah. Caranya gitu. Nerjemahkannya bagaimana Ustaz? Kalau antum tanya misalkan, Ustaz terjemahkannya bagaimana? Dahulu Allah taala, gagal paham kalau artikan dahulu. Paham ya? Ingat-ingat kemarin, bisa diartikan dahulu, bisa diartikan sungguh. Kalau di sini ngartikannya sungguh. Sungguh Allah taala itu zat yang maha apa? Yang maha pengampun dan maha penyayang. Jangan diartikan dahulu. Ada enggak yang diartikan dahuluan? Banyak. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yada' arba'an qabla dzuhur misalkan. Dahulu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur misalkan. Dahulu itu artikannya. Paham ya? Itu bisa cocok gitu loh. Tapi kalau ini antum artikan dahulu Allah taala zat yang Maha Pengampun. Cocok enggak? Enggak cocok. Paham belum? Syahidnya di sini bukan mengartikannya. Syahidnya apa? Lafdzul jalalah Allah mirip dengan fa'il ya. Ghafuran mirip dengan maf'ul bih. Mohon insyaallah berikutnya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahtum. Asbaha yusbihu. Paham ya? Asbahtum berarti apa? Maka menjadilah kalian dengan sebab nikmat Allah taala bersaudara. Ikhwanan berarti menjadi apa? Ikhwanan khabar asbaha. Isimnya mana? Ingat-ingat. Isimnya bisa berupa dhamir. Asbahtum. Ta'nya itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in ism asbaha. Lah katanya asbah saja yang beramal. Nanti ada lafaz apa dalam mutan jurumiyah? Wa ma tasarrafa minha. Sarafannya juga beramal. Asbaha yusbihu, yusbihu juga beramal. Ingat hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Apa lafaznya? Yusbihur rajulu mu'minan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya enggak? Beramal itu walaupun yusbihu. Katanya fi'il madhinya, bukan fi'il madhi saja. Wa ma tasarrafa minha, dihafalkan itu lafaz wa ma tasarrafa minha itu. Sarafannya juga beramal. Mahum salah. Naam. Kita lihat lagi. Laisu sawaan, laisa juga beramal. Karena laisa akhwatnya siapa? Laisa itu akhwatnya karena saudari perempuannya kana dan saudari-saudarinya satu keluarga. Paham ya? Nah, beda dengan apa? Inna wa akhwatuha, sudah beda keluarga lagi. Sehingga amalannya pun berbeda. Dan karena ini amalannya barakallahu fiikum sejak dahulu sampai nanti akhir zaman enggak berubah amalannya. Paham ya? Di luar negeri, dalam negeri sama saja amalannya gitu terus. Apa amalannya? Naam, tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Pernah berubah enggak kira-kira? Enggak pernah. Nah, kalau sampai berubah dipertanyakan ini kok bisa? Karena kana dan saudari perempuannya seperti itu amalannya. Inti lihat ini.
Laisu sawaan. Mereka itu enggak sama. Mana isimnya? Ingat-ingat, laisu juga beramal. Wa ma tasarrafa minha. Laisa laisu. Laisat laisata apa? Lasna, ya kan? Itu. Ya enggak? Lastum lasna. Beramal semuanya. Nah, antum lihat situ. Nah, barakallahu fikum laisu sawaan. Mana fa'ilnya? Jangan nyari fa'il. Kalau nyari fa'il gagal paham, Bang. Yang dicari apa berarti? Isimnya. Mana isimnya? Wawu jamaah, antum lihat itu. Wawu jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ism laisa wal alif al fariqah. Selesai. Sawaan sebagai apa? Khabar laisa. Mahum salah. Nah, berikutnya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla juga termasuk akhwatnya kana. Amalannya persis sama saja. Wajhuhu sebagai apa, Isan? Isim dhalla. Isim dhalla, lihat isimnya isim dhalla. Namanya marfu', muswaddan sebagai apa? Khabar dhalla. Seringnya dhalla itu dipakai untuk siang hari. Paham ya? Tapi artinya soror sih menjadi. Menjadilah wajahnya menghitam, marah dia. Paham insyaallah? Kita lihat berikutnya. Wasani yang kedua, ma ya'mal hadzal amal bi syartin an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun wa huwa arba'a masyaallah. Yang kedua, dia beramal dengan amalan ini dengan syarat mendahului padanya penafian atau nahyun larangan atau doa. Perhatikan atau doa. Wa huwa arba'atun, ada 4. Apa itu? Zala, fatiha, bariha, infakka. Ini beramal fi'il madhinya atau sorofannya juga beramal? Sorofannya juga beramal. Zala yazalu beramal juga. Bariha yabrahu juga beramal. Fatiha yafta'u beramal juga. Infakka yang fakku juga beramal. Mahum salah nih. Cuman sebelum kemasukan penafian maknanya apa ini? Memiliki makna apa tadi? Zala, fatiha, bariha, infakka. Maknanya apa sebelum ada penafian? Memiliki makna apa tadi sebelum dinafikan? Sebelum dinafikan maknanya apa? Maknanya nafi, jangan bingung. Ini maknanya nafi semua sebelum dinafikan. Setelah ada penafian baru isbat. Nafyun nafyi isbatun. Jadi infakka fatiha bariha zala ini di dalamnya mengandung makna nafi dia. Akhirnya kita nafikan biar maknanya isbat. Jadi kalau antum artikan la tazal qa'iman, la tazal mustahidan, diartikan jangan, gagal paham. Tapi artikannya apa? Senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. Senantiasalah kamu berdiri. Paham belum? Paham belum? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Artinya apa itu? Jangan atau tidak atau senantiasa? Senantiasa. Mohon insyaallah. Antum enggak usah noleh. Ini kan la nafiyah Ustaz. Illa nahiyah, biarin. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan nafyun nafi isbat. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan untuk isbat. Tidak makan berarti makan, selesai. Nah, berikutnya. Kita lihat lagi contohnya. Nahwu wala yazaluna mukhtalifin. Yazalun. Sorofannya bukan ini, sorofannya banyak yazalun mereka. La yazalun lanya la nafiyah, yazalun fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasb wal jazim wa 'alam rafihi thubutun nun. Ingat-ingat. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in isim yazal. Selesai. Lah khabarnya mana? Mukhtalifin. Jamak juga. Mukhtalifin, khabar yazal, mansubun bihi wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jama' mudzakkar salim. Wan nun mukhtalifin wan nun iwadun tanwin fi mufradihi ahsan. Wa nahwu lan nabraha 'alaihi 'akifin. Lan nabraha. Nabrah siapa? Kami. Kami akan terus menerus, itu ngartikannya, bukan kami tidak. Walaupun ada lan biarin. Antum enggak usah noleh lannya itu, yang antum toleh itu fi'il setelah lan. Fi'il setelah lan nabraha bukan nabraha. Nabraha sorofan dari apa? Bariha yabrahu. Berarti ngartikannya itu jangan diartikan jangan. Jangan diartikan tidak, tapi senantiasa. Kami akan senantiasa terus menerus mengelilingi, mengibadahi ijl. Paham ya? Ijl itu anak apa, Bang? Anak kambing atau anak unta, Bang? Atau anak sapi? Anak sapi, paham ya? Nah, jadi syahidnya mana? Lan nabraha 'alaihi 'akifina. Isimnya mana, Abdullah? Isimnya
Kira-kira mana isimnya Abdullah? Jangan dhamir nun. Di dalam nabrah ada dhamir. Dhamir apa namanya? Dhamirun mustatirun. Wujuban atau jawazan? Takdiruhu nahnu. Paham insyaallah? Ayo. Itu khabarnya akifin. Wa qala asy-syair sahih syammir wala tazal dzakiral mauti fa nisyanuhu dhalalun mubin. Syahidnya wala tazal. Ini la tazal. Inilah nahiyah Ustaz, ya, biarin. Ngartikannya bagaimana, Bang? Senantiasa atau jangan? Senantiasa. La tazal dzakiral mauti. Senantiasalah kamu wahai sahabatku, naikkanlah lenganmu dan senantiasalah kamu mengingat kematian. Panisyanuhu dhalalun mubin, karena melupakannya itu kesesatan yang nyata. Syahidnya mana? La tazal dzakira. Dzakira sebagai khabar tazal. Isim tazal mana, Ihsan? Isim tazal mana? La tadhhab la tajlis la taqra. Isimnya mana? Sini tazal. Apa? Isim. Isim tazal mana? Zala yazaluna akhwat kana. Amalannya sama. Isimnya mana? Ini la nahiyah, seperti kalau antum nyari fa'il, la tadrib, la tajlis. Fa'ilnya mana? Ini sama, teman isim di sini. La tazal, mana isimnya? Apa? Isimnya mana? La tazal siapa yang disuruh? La tazal. Senantiasalah kamu. Berarti mana fa'ilnya? Terus? Ayo, enggak usah bingung. La tazal itu sama dengan la tadrib, la tadlis. La tadrib, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir jawazan atau wujuban? Wujuban takdiruhu anta, sama gitu loh. Paham belum? Man nyuruh orang ini. Sahih ya sahibi, wahai temanku, syammir. Semangatlah atau sisingkanlah atau angkatlah lenganmu. Wala tazal, senantiasalah kamu kan itu. Dzakirul maut, mengingat kematian. Panisyanuhu dhalalun mubin, karena na barakallahu fikum melupakannya merupakan kesesatan yang nyata. Berikutnya wa qaulihi wala zala munhallan bi jur'aikal qatru. Wala zala munhallan bi jur'aikal qatru. Al qatru sebagai isim zala. Kemudian mana khabarnya munhallan. Walaupun tersiram hujan terus senantiasa masih apa? Masih na barakallahu gersang. Paham belum? Syahidnya di sini la yazal al-qatru munhallan. Munhallan sebagai khabar zala. Isimnya mana al-qatru. Wa tsalits yang ketiga, ma ya'mal hadzal amala bi syarti an tataqaddamahu ma al-masdariyah dzarfiyah. Beramal dengan amalan ini, amalan kana, tapi dengan syarat apa? Mendahului padanya ma al-masdariyah dzarfiyah. Sudah kami jelaskan secara gamblang berkali-kali, dinamakan ma masdariyah karena mengubah fiil setelahnya menjadi masdar. Dinamakan dzarfiyah karena mengandung dalamnya makna dzarf, yaitu al-muddah. Dzarf muddah. Naam. Wa huwa dama, satu tok dama. Nahwu ma dumtu hayyan. Takdirnya apa madum tu hayyan? Ihsan. Hayyan. Muddat dawami hayyan apa? Darus zaman. Selama ngartikannya. Selama kan zaman ya. Nah, selama aku masih hidup. Kan itu. Naam. Wa sumiyat ma hadhihi masdariyah li'annaha tuqaddar bil masdar. Dinamakan ma masdariyah karena ditakdirkan dengan masdar wa huwa ad-dawam. Wa sumiyat dzarfiyatan, dinamakan dzarfiyah kenapa? Liniyabatiha, dzarf karena dia menggantikan dzarf wa huwa al-muddah. Apa belum? Ayo, kalau anak udah paham alhamdulillah. Antum udah paham belum? Kalau anak alhamdulillah sudah paham, sebelum mengajarkan sudah paham. Kalau antum paham enggak antum? Sudah paham antum? Ayo, harus paham ini. Nah, barakallahu fiik. Jadi antum harus paham ini, jangan gagal paham. Ini mudah sekali nih ya. Mudah sekali, barakallahu fiik. Nah, jadi pembahasan kita itu saja untuk mengenai faedah yang itu dan dihapus yang ini. Kita baca besok insyaallah. Jadi kesimpulannya kita hari ini hanya ambil ini saja, enggak masalah. Yang faedah balik ini yang dihapus ya. Yang ini dihapus enggak masalah. Yang kesimpulannya udah paham insyaallah? Paham? Enggak ada iskal insyaallah ya? Mafhum insyaallah? Ayo. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.